Halo gengs, masih seputar dengan pemilihan Putri Indonesia tahun 2022. By the way, banyak persepsi yang ngomongin bahwa untuk menjadi seorang Putri Indonesia dan otomatis dia bakal terbang ke MU mewakili Indonesia bersama dengan 80 kontestan di seluruh dunia. Dan yang menjadi titik poin di sini adalah bahasa Inggris bukan hal yang utama. Kok bisa ya? Yuk kita bahas di video berikut ini. Lanjut. By the way, firstly gue mau nyampein bahwa selama ini Yayasan Putri Indonesia udah ngadopsiin nih kriteria-kriteria yang diberikan oleh Miss Universe Organization. Dan beberapa pemenang yang udah dipilih oleh Yayasan Putri Indonesia sudah memenuhi kriteria MU. Tapi kok masih mentok ya, Wak? Gue sering baca dari postingan-postingan pageant lover di social media, baik itu Facebook, Instagram, dan sebagainya. Dan gue setuju banget sama statement ini, dimana Yayasan Putri Indonesia harus memegang teguh kepada kriteria-kriteria yang rantainya itu seperti ini. Yayasan Putri Indonesia harus memilih yang tekadnya kuat seperti Uni Wulandari untuk berjuang mendapatkan placement pertama kalinya, glamornya seperti Elvira Devina Mira, kemudian strong mentalnya seperti Anindya Kusuma Putri, dan sabarnya menghadapi haters itu seperti Keija Waru, catwalkingnya seperti model layaknya seorang bunga, dan persiapan advokasi sementereng dari Cik Sonia. Gua tuh setuju banget kalau misalnya confidence-nya itu sepedenya Frederica di tahun 2019 kemarin. Kemudian tingginya itu memadukan antara Keija dan juga Ayu Maulida. Setuju Wak? Komentar di bawah. Dan gak lupa pula, gue juga bener-bener kayak prefer banget nih kalau misalnya seorang Putri Indonesia yang terpilih mengadopsi sistem Mbak Artika Sari Devi. Jadi muncul pertanyaan lagi, susah amat ya milih kategori seorang Putri Indonesia? Simpelnya tuh seperti ini. Yayasan Putri Indonesia bisa menjadikan 3 wanita ini sebagai patokan nih untuk memilih pemenang. Misalnya seperti kategori Uni Wulan, kemudian Sonia dan juga Frederica. Why? Gue ngerasa bahwa tekad yang dimiliki oleh Wulandari Herman di tahun 2013 kemudian dilanjutkan dengan rantai placement yang sempat terputus dibangun kembali oleh Sonia. Dan yang paling penting adalah sejarah pernah mencatat bahwa Frederica adalah satu-satunya Putri Indonesia yang berhasil masuk tembus top 10 di Miss Universe. Nah, kalau misalnya Yayasan Putri Indonesia bisa berpatokan pada 3 orang ini, gue yakin dah itu top 3, top 10, or top 5, or winner Miss Universe bakalan langsung auto dikasih sama Oma Gula dah. Dan kecuali ada tanda tanya di balik itu semua, itu urusan belakangan sih. Oke, kita skip dulu bahasan yang itu. Kita lanjut ke pembahasan yang tadi. Bahasa Inggris penting nggak sih sebagai seorang Putri Indonesia? Jujur Wak, gua mau jelasin bahwa negara Indonesia ataupun bahasa Indonesia bukan seperti kategori bahasa Latin. Ya, you know lah, kalau misalnya bahasa Indonesia paling di Asia menjadi kayak bahasa Melayu, yang notabene itu yang make cuma beberapa negara di Asia doang. Nah, bagaimana dengan konteks bahasa Latin? You know, kalau misalnya Miss Universe Organization itu adalah miliknya Latin, khususnya Amerika. So, gua ngerasa bahwa bahasa Latin yang terdapat di Amerika Serikat dan beberapa negara di sekitarnya kayak menjadi power bagi Latinas nih untuk membanggakan dari bahasa mereka. Istilahnya kayak ada kebanggaan tersendiri gitu. Jadi gua ngerasa bahwa kalau misalnya seorang Putri Indonesia nggak bisa ataupun nggak fasih berbahasa Inggris, ini tuh bakalan menjadi sebuah masalah yang gede banget. Apalagi banyak banget nih kejadian kalau misalnya pakai translator saat deep interview ataupun saat berada di panggung bakalan jauh-jauh banget perbedaannya. Ya meskipun ada 1-2 orang yang kayak berhasil lolos, kayak misalnya Miss Universe Vietnam tahun 2018. Tapi kan kalau misalnya dilihat dari perspektif advokasi, Miss Universe Vietnam tahun 2018 itu benar-benar mentereng banget dan bahkan touching banget sih masalah advokasinya. Perspektif kalau misal bahasa Inggris ini nggak penting, ini tuh berlaku kalau misalnya Miss Universe ini masih dipegang sama eranya Trump. Karena jujur, kategori yang dipilih oleh Trump itu benar-benar kayak mengarah kepada 2B aja, yaitu antara brain dan juga beauty doang. Dan bahkan kayaknya hanya mengandalkan satu aja, beauty. Nah, beda kasus nih. Kalau misalnya di era IMG kali ini, penilaiannya nggak hanya saat deep interview ataupun di atas panggung. Mereka
bakal nilai nih cara komunikasinya seperti apa, gaulnya, dan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang mungkin agak terselubung penilaiannya kan. Jadi bagaimana juga kriteria seorang putri Indonesia yang harus dimenangkan, Wak? Di sini gua mau menyimpulkan bahwa ada 3 hal yang nggak akan mudah dibangun dalam waktu yang dekat, dan bahkan Yayasan Putri Indonesia harus memilih dari paket komplit ini yang ada pada seorang putri agar nantinya saat dikirim ke ajang Miss Universe dia tuh nggak kejut-kejut. Apalagi kalau misalnya kita lihat di tahun 2022 ini, seorang putri yang dikirimkan benar-benar harus strong banget, baik itu dari kategori mentalnya, kemudian speakingnya, confidentnya, karena absen di tahun lalu pada saat Israel sebagai tuan rumah bisa jadi mungkin menjadi pertimbangan bagi MUO untuk kayak nggak memprioritaskan Indonesia lagi loh. Ya meskipun ada kemungkinan ini tuh nggak akan terjadi, tapi kita wanti-wanti aja gitu. Dan 3 hal yang menurut gua harus dipersiapkan dari Yayasan Putri Indonesia dan memilih dari kategori pemenang yang udah punya 3 hal ini adalah, yang pertama adalah speaking dan bahasa. Seorang Putri Indonesia harus memiliki keunikan dari segi dia berbicara, kemudian yang jelas mereka harus memiliki cas-cis dalam bahasa Inggris. Mengapa ini penting? Karena takaran yang diberikan oleh IMG, mereka tuh kayak nge-compare seperti ini. Kesehariannya mereka aja nggak bisa bahasa Inggris, gimana kalau misalnya dipilih sebagai seorang Miss Universe yang tugasnya itu selama 1 tahun ke depan ngomongin advokasi, kemudian berbicara dengan banyak orang. Dan gue masih ingat dengan kata-kata yang disampaikan oleh Lee Sierra, Miss Universe doesn't a model, Miss Universe she speak. Dan ketika ngelihat beberapa pemenang yang dari IMG era, misalnya seperti Pia, Iris, kemudian Catriona dan sebagainya, mereka tuh rata-rata memiliki public speaking yang benar-benar wow, dan advokasi yang mentereng banget nggak sih, terlebih Zozi Binitunzi nih. So gue pikir bahwa cas-cis berbahasa Inggris ini penting banget di era dari AMG ini ya. Yang kedua yang benar-benar harus melekat pada seorang putri dan udah paket komplit adalah confidently-nya mereka. Jujur Wak, kalau misalnya sifat dari kepedean mereka nggak melekat pada diri mereka, ini bakalan susah banget untuk diimprove meskipun mereka udah bertugas selama 1 tahun. Jadi gue kayak ingat banget kalau misalnya kita ngebangun channel YouTube dan ada beberapa kategori kayak channel yang nggak mau menyampaikan dirinya, dan juga ada yang channel yang langsung frontal nampain dirinya meskipun banyak hujatan. Di sini tuh kayak jadi poin banget, dan harus ada dari seorang putri Indonesia yang memiliki mental baja dan confidently-nya itu apapun yang terjadi dia tetap pede di depan umum. Dan seharusnya Miss Universe Organization ini udah beri clue untuk Yayasan Putri Indonesia lewat Frederica. Dan hal terakhir yang benar-benar kayak harus dipersiapkan dan paket komplit di ajang Putri Indonesia adalah advokasinya. Penilaian dari AMG di ajang advokasi Miss Universe, mereka tuh memerlukan advokasi yang nggak hanya berjalan 1-2 bulan sebelum kompetisi, dan bahkan mereka tuh kayak benar-benar mencari sosok inspiratif yang advokasinya itu udah berjalan 6 bulan ataupun 1 tahun atau 2 tahun sebelum dia kompetisi sebagai Miss Universe. Jadi kalau misalnya persyaratan advokasi ini hanya dipersiapkan untuk mengirimkan peserta ke Miss Universe, so kayaknya ini bakalan otomatis kalah sama negara-negara yang udah prepare wakilnya 1-2 tahun sebelum dikirimkan ke ajang Miss Universe. Semua balik lagi bahwa Miss Universe udah kasih clue nih beberapa kriteria yang dikirimkan, dan based on result yang didapat oleh perwakilan Indonesia di ajang Miss Universe, tinggal di tangan Yayasan Putri Indonesia untuk mengolahnya seperti apa. See you di the next video.